ketika aku menjadi tulang punggung keluarga di usia 15-16 tahun, masih sulit untuk aku mendapatkan pekerjaan yang lebih stabil. Saat itu aku belum memiliki bekal pendidikan yang cukup. Jenis pekerjaan yang bisa aku ambil juga terbatas. Sebagai sales promotion girl yang masih kecil, anak perempuan, dari jam 6 pagi dan kemudian pulangnya jam 12 malam. Jadi bisa kebayang lah kira-kira seperti apa stigma atau juga perlakuan-perlakuan yang menurut aku sangat-sangat diskriminatif dan merendahkan gitu ya. Tapi aku sangat sadar bahwa aku ini memang sandwich generation. Papaku nggak lulus SD dan yatim piatu sejak kecil, jadi tidak ada yang mengarahkan pendidikannya beliau. Begitu juga mamaku datang dari desa, merantau ke Jakarta karena harus mengorbankan dirinya untuk bisa membuat adik-adiknya bisa mampu untuk melakukan pendidikan yang lebih jauh daripada dirinya. Walaupun kondisinya memang sangat sulit, ada satu titik di mana memang kita harus berhenti menyalahkan keadaan. Fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol, yang masih ada dalam kendali kita untuk melakukan sesuatu yang bisa memperbaiki keadaan tersebut dan kemampuan untuk bounce back. Mimpi yang nggak realistis itu menurut aku memang ada, tapi kebanyakan kalau mimpi itu berkaitan sama cita-cita, karir, menurut aku itu certainly possible gitu. Dan apa yang kemudian bisa membuat perempuan merasa terlimitasi dari bermimpi itu menurutku memang banyak hal. Kita nggak bisa kesampingan berbagai isu yang dihadapi oleh perempuan, dari diskriminasi, dari kondisi ekonomi, dari bagaimana dia memperjuangkan apa yang dia percaya di tengah lingkungan yang kemudian tidak memiliki value yang sama dengan dia gitu. Banyak sekali struggle perempuan yang kita tidak bisa invalidate. Tetapi menurut aku itu akan kembali lagi ke seberapa kuat dan seberapa tangguh perempuan itu ingin memilih memperjuangkan mimpinya untuk tidak membiarkan modal semangat dan kerja keras yang mereka miliki direbut oleh orang lain. Kalau kamu tanya aku 10 tahun lalu apakah aku kepikiran untuk apply Stanford, apalagi keterima di Stanford, itu memang nggak mungkin. Jadi menurutku mimpi itu bisa membesar seiring waktu, jadi nggak usah dipaksa bahwa kita harus punya mimpi besar itu sekarang. Ada kalanya dan seringkali bahkan ketika kita mengalami keterbatasan terutama dari segi ekonomi, mimpi-mimpi kita emang kerdil, bukan karena orang lain dulu gitu. Kadang-kadang datangnya dari kita sendiri karena kita takut itu sangat-sangat nggak realistis untuk dicapai. Tapi aku masih percaya bahwa perempuan ini sebenarnya punya daya yang sangat besar untuk bisa melawan segala keterbatasan yang menghalangi mereka untuk mencapai versi diri mereka yang terbaik. Nggak apa-apa kalau kita punya target-target kecil dulu, kita harus percaya sama proses yang kita alami saat ini. Jadi jangan terlalu banyak membandingkan diri kita dengan proses yang dialami orang lain, karena seringkali starting point kita memang sudah berbeda. Starting point yang berbeda itu juga jangan dijadikan sesuatu yang sifatnya negatif. Lebih melihat kepada apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengubah keadaan kita tersebut. Mungkin ini yang menurut aku sangat penting ya, untuk menyadari bahwa privilege itu bentuknya bukan hanya privilege ekonomi. Support orang tua, privilege kalian punya kesehatan, itu juga bentuk privilege yang kalian nggak usah malu untuk mengakui itu. Itu tidak membuat kalian menjadi didiskreditkan atas usaha-usaha yang kalian lakukan untuk mencapai mimpi hanya karena kalian mengakui bahwa kalian punya privilege. Menurut aku perempuan itu tangguh dan mereka bisa mendefinisikan sendiri sukses dan kekuatan mereka. Kita sadar bahwa kita punya struggle yang sama sebagai perempuan dari segi gender kita, diskriminasi yang mungkin kita rasakan walaupun bentuknya bisa berbeda-beda. Jadi aku harap ketika bentuk campaign yang lahirnya dari ide kita dan apa yang kita harapkan terwujud pada sesama perempuan, bahwa perempuan harus selalu mendukung perkembangan perempuan lainnya. Jadi harusnya itu membuat kita bisa lebih berempati terhadap sesama yang sedang melakukan perjuangan di sektor masing-masing sesuai dengan apa yang mereka percaya.